Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Presiden promosi makanan Bipang Ambawang mendapat berbagai tanggapan positif dan negatif dari masyarakat. Sumber saya dari YouTube. Presiden Joko Widodo telah mempromosikan makanan tradisional Bipang Ambawang, gudeg Jogja, dan lain-lain masih banyak yang dipromosikannya tersebut. Mengingat dalam kondisi pandemi virus corona, tidak perlu pulang kampung. Cukup memesan makanan kesenangannya dari kampung halaman yang dikirim nanti lewat online. Masyarakat Muslim tersinggung atas promosi Bipang Ambawang ini. Ini merupakan makanan babi panggang dari Kalimantan sebagai makanan tradisional dari Kalimantan. Dan saat ini, apalagi dikaitkan saat ini dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan atau puasa. Promosi Presiden Joko Widodo terkait Bipang Ambawang tidak ada yang salah, karena bangsa Indonesia ada 6 agama, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Dan agama yang tidak makan daging babi hanya umat Muslim. Sedangkan 5 agama yang lain yang tidak makan daging babi hanya umat Muslim yang beragama Islam. Mereka haram untuk makan daging babi. Sedangkan 5 agama lain umpamanya seperti agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu semua makan daging babi. Jadi saya jangan karena bulan puasa umat Muslim berpuasa ditambah tidak makan daging babi. Janganlah karena umat Muslim tidak makan daging babi secara tidak langsung menginginkan memaksakan agar agama yang lain tidak makan daging babi juga. Dan termasuk juga Presiden tidak boleh mempromosikan makanan tradisional orang Kristen seperti daging babi dan lain sebagainya. Yang penting kan kalau dalam bulan puasa itu, ya umat Muslim jangan sampai menyentuh daging babi tersebut. Jangan karena umat Muslim terhalang makan daging babi sehingga agama yang lain jadi terhalang makan daging babi. Itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menganut di mana semua agama yang diakui negara sama kedudukannya di depan hukum. Mengapa makanan orang Arab sering dipromosikan agar makan kurma dalam bulan Lebaran? Padahal makanan kurma ini bukan makanan tradisional bangsa Indonesia ini, tetapi tidak ada yang protes. Padahal itu makanan dari asing, dari Arab, tidak ada yang protes. Tetapi makanan tradisional Indonesia sendiri diprotes. Ini sangat tidak adil ini. Jadi saya lihat sikap daripada Presiden Joko Widodo adalah adil. Semua makanan tradisional Indonesia dipromosikan dan tidak peduli apakah dia untuk orang Muslim ataupun untuk orang yang beragama lain atau agama Kristen, agama Buddha, Hindu, dan Konghucu, Katolik, dan lain sebagainya. Jadi semua dipromosikannya karena Presiden ini kan dia sebagai pemimpin negara ini untuk 6 agama ini, dan termasuk juga aliran kepercayaan, dan juga semua itu di bawahnya, dan dia harus adil mempromosikan semua jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia ini, dan tidak boleh mempromosikan hanya makanan yang bisa dimakan orang umat Muslim sendiri, apalagi yang dipromosikannya itu makanan dari Arab. Ya, kalau makanan kurma dari Arab
sangat dibenarkan dalam bulan Ramadan. Ini padahal ini bukan makanan tradisional Indonesia, bukan hasil produk daripada Indonesia. Ini sama juga kita memperkaya orang Arab, sedangkan orang Indonesia sendiri tidak digunakan sebagai makanan tradisionalnya. Seperti banyak hasil-hasil produksi tanaman di Indonesia ini, tetapi tidak digunakan sebagai makanan pokok di dalam bulan puasa. Ada makanan rambutan, ada makanan kelengkeng, ini kan makanan daripada tradisional bangsa Indonesia ini. Harusnya ke sana. Jangan kita Presiden Joko Widodo mempromosikan makanan tradisional Indonesia, banyak yang ribut. Tetapi kalau mempromosikan makanan yang asalnya di Arab, tidak dipermasalahkan. Padahal makanan dari Arab itu adalah bukan makanan tradisional Indonesia itu, dan hanya memperkaya orang Arab sendiri itu. Sedangkan makanan tradisional Indonesia tidak. Ini kan kalau ada larangan demikian, ini merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Jadi harapan saya, siapa yang membuat videonya yang tersebut, masalah Bipang tersebut, itu termasuk juga perbuatan kejahatan itu, menghasut masyarakat agar masyarakat melawan daripada pemerintah. Makanya ancaman hukumannya ini adalah melanggar pasal 310 KUHP, ancamannya 9 bulan. Harapan saya supaya polisi bertindak tegas kepada orang yang melakukan penghasutan tersebut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.